Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahono Supriyadi MA, beserta para jajarannya, ustadz dan ustadzah sekalian semuanya. Yang saya hormati pula kepada segenap santriwan dan santriwati yang saya hormati dan yang saya sayangi. Puji syukur bersama-sama kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, rahmatnya, inayahnya dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu untuk bertatap muka dalam acara memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minadh dhulumati ilan nur, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah, li ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepenggal tausiah yang berjudul Peran Santri untuk Negeri. Berbicara tentang santri sungguh luar biasa, satu kata penuh dengan makna. Santri adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Santri adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama, untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar memperhatikan seorang santri, maka tak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para santri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa dengan demikian? Karena orang yang berilmu dia selalu mengamalkan apa yang dia tahu. Orang yang berilmu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram,
mana milik dia sendiri, mana milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktu sholat, dan mana waktu untuk bergurau atau waktu untuk bermain-main. Disinilah peran orang-orang yang berilmu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasan pernah berkata di dalam makolahnya, Ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran ada pada suatu ilmu. Kita lihat bersama-sama kecerdasan seseorang, kehebatan seseorang, keluhuran seseorang itu bergantung dengan kehebatan pola berpikirnya. Jika seseorang memiliki keluhuran ilmu yang bagus, maka hidupnya akan penuh dengan kehebatan dan keistimewaan. Ketahuilah sungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka baiklah seluruh amalan-amalannya. Jika segumpal darah itu kotor, maka kotorlah seluruh amalan-amalannya. Dan ketahuilah apa segumpal darah itu? Segumpal darah itu adalah hati. Maka di sini memang benar-benar disebutkan keluhuran seorang itu adalah tentang ilmunya. Sama dengan suatu negara. Jika negara itu pengen menjadi negara yang hebat, pengen menjadi negara yang maju, maka penduduknya harus menjadi orang-orang yang berilmu. Tapi jika penduduknya mereka orang-orang yang tidak berilmu, maka akan sulit tercapainya suatu negara yang maju. Kemudian beliau juga berkata di dalam maqorahnya, ad-darajata fit ta'ah, derajat ada pada sebuah ketaatan. Kita lihat di sini bagaimana seorang santri memiliki ketaatan kepada Allah, kepada para pemimpinnya, kepada para kiainya. Maka santri tidak hanya ngaji, tapi juga santri mengabdi. Untuk siapa mengabdi? Mengabdi untuk diri kita sendiri, mengabdi untuk kiai, dan mengabdi untuk negara kesatuan Indonesia atau mengabdi untuk NKRI. Maka dari itu seorang santri harus selalu tertanamkan sifat jujur. Sifat jujur adalah sifat kehormatan. Maka kita sebagai seorang santri, kita tidak boleh tumbang ketika dicaci. Seorang santri tidak boleh terbang ketika dipuji. Seorang santri tidak boleh marah ketika dimaki. Seorang santri tidak boleh frustasi ketika tidak digaji. Karena seorang santri tahu hakikatnya bahwa kita makan nasi, bukan makan dari dasi ataupun kursi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa peran santri untuk negeri. Maka dari itulah di sini titik kehebatan seorang santri. Seorang santri yang belajar ilmu agama, yang mendahulukan nilai-nilai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalau sudah mendahulukan adabnya kepada Allah, maka hablum minallah dan hablum minan nasnya pasti akan lebih baik. Maka disinilah peran seorang santri, tidak hanya berkhidmat untuk diri sendiri, berkhidmat untuk kiai, tapi juga berkhidmat untuk NKRI. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang membawa suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya juga dengan suatu kebaikan. Seorang santri datang ke pondok, dia membawa suatu kebaikan, dia ingin menuntut ilmu-ilmunya Allah, dia ingin memberikan suatu ilmu itu kepada orang lain, dia belajar dakwah. Ketika sudah pulang, mereka melakukan dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka terciptalah negara Indonesia, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri. Apabila ada manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.